Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini untuk kelas 8, mata pelajarannya adalah Quran Hadis. Kali ini kita akan belajar mengenai makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian makanan dan minuman yang halal. Jadi, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di mana syarat-syarat makanan dan minuman yang halal adalah thayyib dan halal dan thayyib. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan karena halal dari segi zatnya, halal dari segi pengolahannya, dan halal dari segi cara mendapatkannya. Kemudian, syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib adalah makanan yang baik dan menyehatkan bagi tubuh kita, di mana thayyib ini dapat diartikan makanan itu mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita. Islam sangat mengatur kebaikan bagi para umatnya, sehingga dalam Quran disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 114, itu mengatur mengenai makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Di mana bunyi surat An-Nahl ayat 114 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian, ada hadis yang mengatur mengenai makanan dan minuman yang halal, di mana hadisnya berbunyi yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la taqbalu illa thayyiban wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'lamu shalihan. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yatilu safara asy'ara akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa matma'uhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Di riwayat Muslim, arti dari hadis di atas adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholilah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabul? Hadis riwayat Muslim. Dari kedua dalil di atas, yaitu surat An-Nahl ayat 114 dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal, kita akan mengetahui apa makna dari dalil-dalil tersebut. Di mana makna Quran surat An-Nahl ayat 114 yaitu Allah telah memberikan rizki yang banyak bagi manusia, sehingga sepatutnya kita sebagai manusia itu selalu mensyukuri nikmat Allah, di mana bentuk rasa syukur kita itu dapat kita wujudkan dengan cara mengonsumsi makanan yang halal dan baik
bagi tubuh kita. Karena pada dasarnya, makanan yang baik itu akan memberikan efek yang baik pula bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi sehat, dan dalam menjalankan ibadah pun akan menjadi lebih baik. Di mana dalam makanan halal itu, kita harus tahu bahwa makanan halal itu adalah makanan yang telah disyariatkan oleh Islam, makanan yang tidak haram, makanan yang tidak kotor, dan tidak menimbulkan kemadharatan. Kemudian, makna dari hadis tentang makanan dan minuman, hadis riwayat Muslim, dapat kita ketahui bahwa Allah itu memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, di mana selain mengonsumsi makanan yang baik, orang beriman juga senantiasa disuruh untuk beramal solih dan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram atau menjauhkan diri dari makanan-makanan yang haram. Kenapa kita harus menjauhkan diri dari makanan yang haram? Karena sesungguhnya makanan yang haram itu mempunyai banyak kemadharatan atau merugikan bagi diri kita dan orang lain. Karena makanan haram mempunyai kemadharatan, lain bedanya dengan makanan yang halal dan minuman yang halal dan bergizi. Di mana makanan yang halal dan minuman yang halal itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu menyehatkan badan. Di mana apabila kita memakan makanan yang sehat, bernutrisi, maka nutrisi dari tubuh kita akan terpenuhi dan tubuh kita pun menjadi sehat. Kemudian, dengan meminum dan memakan makanan yang haram, kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu menyebabkan terkabulnya doa-doa kita. Kemudian yang keempat, makanan yang halal itu dapat menjadi obat penyembuh bagi tubuh kita. Karena apabila tubuh kita itu diisi dengan nutrisi yang baik, maka dalam tubuh kita itu penyakit itu akan menyingkir dan secara tidak langsung makanan yang kita konsumsi itu dapat menjadi obat dan tenaga bagi tubuh kita. Kemudian, manfaat yang kelima yaitu hati menjadi tenang dan penuh hikmah, di mana apabila kita memakan makanan yang halal, maka tubuh kita itu terjauh dari hal-hal yang haram, sehingga hati kita pun akan menjadi. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini untuk kelas 8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.